Tidak ada yang menyangka, di balik gemerlap karirnya sebagai bintang muda Barcelona, Lamine Yamal justru memilih merayakan ulang tahun ke-18 dengan cara yang membuat banyak orang tercengang dan bertanya-tanya. Pesta mewah di Ibiza, serba rahasia, tanpa satupun ponsel diizinkan, dan hanya segelintir tamu VIP yang bisa masuk ke lingkaran eksklusif itu. Satu persatu undangan dikirimkan secara pribadi, dilarang membocorkan lokasi, bahkan para sahabat terdekat pun harus bersumpah menjaga rahasia malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa seorang pemain muda, yang biasanya gemar berbagi momen bahagia ke media sosial, justru memilih menutup rapat-rapat pesta paling penting dalam hidupnya? Spekulasi langsung bermunculan mulai dari dugaan soal ketakutan akan skandal seperti yang pernah menimpa para seniornya di dunia sepak bola, hingga teori bahwa Yamal ingin menghindari paparazzi dan publikasi berlebihan setelah beberapa bulan penuh tekanan akibat performa luar biasa di lapangan. Tapi, apakah semua itu sekadar upaya untuk menjaga privasi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, yang ingin ia sembunyikan dari sorotan dunia? Di malam ketika kebanyakan remaja seusianya memilih bersenang-senang dengan kemewahan dan kemegahan, Yamal justru menciptakan aura misteri yang membuat para fans dan media semakin penasaran. Tidak sedikit pula yang mengaitkan langkahnya dengan sejumlah kasus memalukan yang pernah mencoreng dunia selebriti Spanyol, dari pesta liar, konsumsi alkohol berlebihan, sampai skandal tersembunyi yang akhirnya mencuat ke publik gara-gara satu postingan foto yang tak sengaja tersebar. Jangan sampai masa depanmu hancur hanya gara-gara satu malam, begitu nasihat yang kabarnya sering ia dengar dari para senior di klub. Namun, apa sebenarnya rahasia di balik pesta ulang tahun Yamal? Mengapa aturan ketat diberlakukan? Dan apakah langkah ini benar-benar melindunginya? Atau justru menciptakan kecurigaan baru yang bisa menjadi bom waktu dalam karir cemerlangnya? Malam itu di Ibiza, hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal pasti, sejak saat itu, dunia mulai melihat Lamine Yamal bukan sekadar wonderkid, melainkan sosok yang punya sisi gelap dan misteri tersendiri. Pada musim panas 2025, suasana di Spanyol terasa berbeda. Euforia kemenangan, harapan baru untuk generasi muda sepak bola, dan geliat pesta musim panas berpadu dalam satu momen yang tak terlupakan. Di tengah arus perhatian publik yang luar biasa, nama Lamine Yamal justru menjadi pusat segala sorotan. Ia bukan hanya sekadar talenta muda yang digadang-gadang sebagai pewaris tahta Barcelona, tapi juga sudah menjadi simbol harapan dan tekanan di usia yang masih sangat belia. Lahir di Esplugues de Llobregat, Barcelona, Yamal tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, jauh dari kemewahan. Namun bakatnya di lapangan hijau sudah terlihat sejak usia dini. Debutnya di tim utama Barca pada usia 15 tahun memecahkan banyak rekor dan menjadikannya bintang baru yang dielu-elukan media. Kecepatannya, visi bermain, dan ketenangan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh membuat banyak orang lupa bahwa di balik skill dan ketenarannya, ia masih seorang remaja yang sedang mencari jati diri. Banyak pihak menaruh harapan besar padanya. Pelatih, sponsor, hingga Federasi Sepak Bola Spanyol memperlakukan Yamal seperti berlian. Tapi, semua gemerlap itu datang dengan konsekuensi, sorotan media yang tiada henti, tekanan sosial, dan tentu saja ancaman skandal yang selalu membayangi dunia selebriti muda. Dalam 2 tahun terakhir, berbagai kisah kelam dari pesta-pesta liar, skandal foto, hingga kebocoran privasi sudah lebih dari sekali mengguncang dunia sepak bola Spanyol. Nama-nama besar seperti Gerard Piqué, Neymar, bahkan Lionel Messi, pernah merasakan bagaimana satu momen di luar lapangan bisa mengubah persepsi publik selamanya. Menjelang ulang tahun ke-18, Lamine Yamal dihadapkan pada dilema yang rumit. Di satu sisi, ia ingin merayakan pencapaian penting memasuki usia dewasa, menandai awal babak baru dalam hidupnya. Di sisi lain, ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah menimpa banyak idolanya. Maka, keputusan diambil. Sebuah pesta super rahasia di Ibiza, pulau yang dikenal dengan kehidupan malamnya yang glamor sekaligus reputasi gelapnya sebagai surga bagi para pesohor Eropa. Tidak seperti pesta-pesta selebriti lainnya yang penuh dengan foto-foto glamor di Instagram atau story yang viral di TikTok, undangan pesta ulang tahun Yamal dikirimkan secara pribadi, lengkap dengan aturan tak biasa, dilarang membawa ponsel, dilarang membocorkan detail lokasi, dan setiap tamu harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tak ada live streaming, tak ada leak foto, tak ada akses untuk media. Para tamu yang hadir hanyalah mereka yang benar-benar dipercaya, beberapa rekan setim dari Barcelona, beberapa selebriti muda yang dikenal dekat dengan Yamal, dan segelintir keluarga inti. Bahkan, rumor beredar bahwa setiap sudut villa mewah tempat pesta berlangsung dijaga ketat oleh keamanan pribadi, memastikan tak ada satupun paparazzi yang bisa menerobos. Langkah ini langsung memicu gelombang spekulasi di media sosial dan forum-forum penggemar sepak bola. Apa yang disembunyikan Yamal? Kenapa harus super rahasia?
Apakah ia takut skandal? Atau, jangan-jangan ada sesuatu yang akan mencuat setelah pesta ini? Berbagai pertanyaan membanjiri timeline X dan Instagram. Beberapa penggemar bahkan membandingkan pesta Yamal dengan pesta ulang tahun Neymar yang dulu berakhir dengan bocornya video kontroversial, atau insiden di mana sebuah foto candid menghancurkan reputasi pesepak bola dalam semalam. Ibiza, pulau yang biasa identik dengan kebebasan dan pesta pora, malam itu menjadi saksi sebuah pesta yang justru memilih ketertutupan total. Di luar, para fans dan paparazzi hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang terjadi di balik pagar tinggi dan sistem keamanan canggih. Di dalam, Lamine Yamal merayakan malam kedewasaannya dengan cara yang benar-benar berbeda dari para seniornya, lebih eksklusif, lebih misterius, dan tentu saja, lebih mengundang rasa penasaran. Latar belakang keputusan Yamal untuk menerapkan aturan ketat ini diduga kuat berakar dari serangkaian skandal masa lalu yang menimpa bintang-bintang muda Spanyol. Bukan rahasia lagi, dunia sepak bola di negeri Matador pernah diguncang oleh berbagai insiden, mulai dari penyalahgunaan alkohol hingga penyebaran video pribadi yang bocor ke publik. Pelajaran itu membekas dalam ingatan banyak pesepak bola muda, termasuk Yamal. Kami tidak ingin sejarah kelam itu terulang, ungkap salah satu sumber terdekat Yamal, seperti dikutip dari media Spanyol. Semua orang di pesta itu tahu, malam itu hanya untuk merayakan, bukan untuk mencari masalah baru. Namun, apakah semua langkah pengamanan dan aturan ketat itu benar-benar hanya demi menghindari skandal? Ataukah ada motif lain yang lebih dalam, yang belum diketahui publik? Mungkin hanya Lamine Yamal dan segelintir orang di lingkaran terdalamnya yang tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, sejak malam itu, publik melihat Yamal tidak lagi sekadar sebagai bintang lapangan, melainkan sosok yang tahu betul bagaimana bermain dengan bayangan gelap di balik gemerlap popularitas. Sejak menginjakkan kaki di Akademi La Masia, Lamine Yamal sudah mencuri perhatian banyak pihak. Ia bukan hanya dikenal sebagai anak ajaib, tetapi juga simbol harapan baru bagi Barcelona yang saat itu tengah mencari penerus bintang legendaris mereka. Masa kecil Yamal dipenuhi latihan tanpa henti, pengorbanan keluarga, dan tekanan untuk menjadi lebih dari sekadar bintang harapan. Saat rekan-rekannya masih menikmati masa sekolah, ia sudah rutin berlatih di bawah pengawasan pelatih dan pencari bakat elit. Debut di tim utama Barcelona pada usia 15 tahun menjadi titik balik hidupnya. Media Spanyol dan dunia segera mengangkat namanya, menempatkan Yamal di antara daftar pesepak bola termuda yang pernah tampil di La Liga. Di satu sisi, pencapaian itu adalah anugerah, di sisi lain, ia mendadak kehilangan kebebasan remaja yang seharusnya menjadi miliknya. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap tindak tanduknya dianalisis, dan setiap momen pribadinya bisa menjadi konsumsi publik dalam hitungan detik. Tekanan itu perlahan membangun tembok di sekitar hidup Yamal. Beberapa orang terdekat menyebut, sejak usia 16 tahun, ia mulai mengurangi kehadiran di acara sosial, lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga dan segelintir sahabat yang benar-benar ia percayai. Namun, bukan berarti hidupnya steril dari rumor dan gosip. Sejumlah media Spanyol pernah menyoroti kebiasaannya yang tertutup, menuduhnya sombong, bahkan menebar isu bahwa ia menyimpan sesuatu di balik sikap dinginnya. Yamal, yang sadar akan pengaruh setiap ucapannya, memilih membiarkan isu-isu itu berkembang tanpa klarifikasi. Awal 2025 menjadi masa yang penuh kontradiksi dalam hidupnya. Di atas lapangan, ia tampil memukau bersama Barcelona, bahkan mencatatkan namanya sebagai pemain termuda yang mencetak hat-trick di Liga. Namun di luar stadion, tekanan justru semakin berat. Ada rumor tentang teman-teman baru yang kerap menemaninya di klub malam, munculnya foto-foto bersama selebriti yang memicu kecemburuan di antara fans, serta bisik-bisik bahwa ia mulai terlibat dalam lingkaran eksklusif yang kerap jadi sorotan media. Salah satu insiden yang nyaris menjadi bencana adalah ketika sebuah foto Yamal bersama teman-temannya bocor ke publik setelah sebuah acara tertutup di Barcelona. Meski tidak ada yang ilegal, gambar tersebut cukup untuk memicu gelombang komentar negatif. Beberapa mengkritik gaya hidupnya, sementara yang lain memperingatkan tentang jebakan kehidupan malam yang sudah menghancurkan banyak karir pesepak bola muda sebelumnya. Yamal nyaris tak pernah menanggapi secara langsung, tapi penggemarnya tahu, ia semakin menarik diri dari dunia luar dan memperkuat batas privasinya. Ketika rencana ulang tahun ke-18 mulai tersiar, semua orang menebak-nebak apa yang akan terjadi. Banyak yang berharap, pesta itu akan menjadi ajang pembuktian apakah Yamal mampu menghindari godaan kehidupan malam Ibiza, atau justru terjerumus seperti banyak pesohor sebelumnya. Di hari H, rumor beredar tentang daftar tamu super eksklusif, sistem keamanan berlapis, dan protokol ketat anti bocor. Ada cerita bahwa bahkan petugas keamanan pun tidak diizinkan membawa ponsel atau perangkat perekam. Beberapa orang menyebut suasana di dalam pesta sangat berbeda dari gambaran pesta liar khas Ibiza.
Alih-alih hingar-bingar, Yamal disebut mengatur agar semua tamu bisa menikmati malam dengan obrolan santai, tanpa tekanan harus memamerkan momen ke media sosial. Ada permainan, musik pilihan pribadi Yamal, serta momen refleksi yang seolah menjadi penanda bahwa ia memang ingin melewati transisi kedewasaan secara tenang, bukan dalam sorotan. Namun, di balik itu semua, tetap saja muncul bisikan dan spekulasi. Ada yang bilang, aturan ketat justru menandakan ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Apalagi setelah beberapa hari, muncul kabar bahwa seorang tamu hampir saja melanggar aturan dan diam-diam mencoba merekam suasana pesta, tetapi segera dihentikan oleh tim keamanan. Peristiwa itu sempat membuat suasana memanas, bahkan ada yang mengklaim sempat terjadi adu argumen keras di antara para tamu. Meski akhirnya tidak ada rekaman yang bocor ke publik, cerita tentang insiden itu langsung menyebar di kalangan terbatas. Puncak dari segala ketegangan itu datang setelah pesta usai. Beberapa media Spanyol mulai menyoroti perubahan sikap Yamal yang semakin tertutup dan selektif dalam memilih pergaulan. Ada juga yang menyindir, keputusan membuat pesta serba rahasia justru menimbulkan kecurigaan baru di mata publik. Bahkan, salah satu tabloid sempat mengangkat judul, "Apa yang disembunyikan Lamine Yamal di malam ulang tahunnya?" seolah menantang publik untuk terus membongkar tabir misteri yang menyelimuti malam itu. Di tengah badai rumor, Yamal tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia tidak pernah memberikan klarifikasi resmi, membiarkan publik menafsirkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar tinggi villa mewah Ibiza. Namun, satu hal yang pasti, sejak malam itu, citra Yamal tidak pernah sama lagi. Ia tidak hanya dikenal sebagai pesepak bola berbakat, tetapi juga sosok yang paham betul cara memainkan narasi publik kadang menantang, kadang menutup diri, dan selalu membuat dunia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Lamine Yamal di balik segala rahasia dan kontroversinya? Seiring waktu berlalu sejak malam misterius di Ibiza itu, rumor dan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi justru semakin liar. Media mulai mencari celah, memburu setiap tamu undangan untuk sekadar mendapatkan kutipan kecil atau detail tersembunyi. Satu persatu cerita, off the record, mulai beredar-ada yang menyebut terjadi ketegangan antara Yamal dengan salah satu tamu karena perbedaan prinsip. Ada pula yang berspekulasi tentang tamu misterius dari kalangan selebriti yang sengaja menyelinap tanpa identitas jelas. Bahkan, sebuah sumber anonim yang sempat bekerja di bagian keamanan pesta menyebut, malam itu, semua orang seakan menahan napas. Tidak ada yang berani sembarangan. Semua sadar, satu kesalahan bisa menjadi bencana untuk masa depan Yamal. Dari sisi lain, tekanan psikologis yang dialami Yamal mulai tampak jelas. Rekan-rekannya di Barcelona pun menyadari perubahan sikapnya selepas pesta itu. Jika sebelumnya Yamal dikenal ceria dan terbuka pada lingkaran dekatnya, kini ia lebih sering menyendiri, berbicara seperlunya, dan tampak selalu waspada pada orang baru di sekitarnya. Ada rasa khawatir yang sulit dijelaskan, seolah ia terus-menerus dibayangi ketakutan bahwa rahasia malam ulang tahunnya suatu saat akan terbongkar. Salah satu pengakuan mengejutkan datang dari seorang teman masa kecilnya yang pernah sangat dekat dengan Yamal. Dalam wawancara dengan media Spanyol, ia mengungkapkan, Yamal itu sangat menjaga privasi, bahkan sebelum terkenal. Tapi setelah pesta di Ibiza, aku merasa ia seperti orang yang baru saja lolos dari sesuatu yang besar. Ia lebih tertutup, lebih berhati-hati. Kadang aku bertanya, apa yang sebenarnya ia alami malam itu? Spekulasi tentang insiden kecil di tengah pesta menjadi pembicaraan hangat di forum-forum daring. Ada yang percaya bahwa peraturan tanpa ponsel sebenarnya dibuat bukan hanya untuk menjaga privasi, tetapi juga untuk menutupi insiden memalukan yang melibatkan salah satu tamu VIP. Beberapa teori bahkan menyebut bahwa Yamal sengaja menyelamatkan nama seseorang yang ia sayangi agar skandal tidak meluas ke publik. Namun, tidak ada satupun yang bisa mengonfirmasi kebenaran rumor itu, karena semua tamu terikat janji kerahasiaan yang sangat ketat. Media terus menggali dan menekan, namun Yamal tetap bungkam. Tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pembelaan. Justru, diamnya Yamal menciptakan efek bola salju. Publik semakin penasaran, dan segala teori konspirasi terus berkembang. Salah satu surat kabar ternama bahkan menulis, di era di mana setiap detik bisa dibagikan ke jutaan orang, keputusan Yamal untuk membungkam satu malam dalam hidupnya adalah bentuk perlawanan paling radikal terhadap tekanan selebriti. Publik terbagi dua. Ada yang mengapresiasi sikap tegas Yamal untuk melindungi privasi dan memilih lingkaran kecil yang benar-benar ia percaya. Namun, tidak sedikit pula yang sinis, menganggap segala tindakan itu hanyalah upaya menutupi aib yang suatu saat pasti terungkap. Sejumlah fans bahkan mengungkapkan kekecewaannya di media sosial, merasa kehilangan kedekatan dengan idolanya yang dulu sangat terbuka. Aku merasa seperti Yamal sekarang hidup di dunia yang berbeda,
dunia tanpa kita, para penggemar, tulis seorang fans dalam postingan viral di X. Di sisi lain, keluarga dan pelatih Yamal disebut sangat mendukung keputusannya. Mereka tahu betapa beratnya tekanan yang harus dihadapi seorang remaja yang hidup dalam sorotan dunia. Salah satu pelatih Barcelona bahkan berkomentar, Yamal itu bukan sekadar pemain muda, dia target empuk media dan netizen. Jika ia memilih cara ini untuk melindungi diri, aku pikir itu haknya. Namun, tidak bisa dipungkiri, setiap langkah yang ia ambil kini selalu dicurigai. Apapun yang ia lakukan, selalu ada kecurigaan bahwa ia tengah menyembunyikan sesuatu yang besar. Sementara itu, di balik pagar tinggi villa mewah yang menjadi saksi bisu malam itu, tidak ada satupun foto yang bocor, tidak ada video yang viral, dan tidak ada cerita utuh yang pernah keluar ke publik. Semuanya tetap menjadi misteri yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar hadir. Tapi, ketegangan, ketakutan, dan rasa bersalah yang perlahan tumbuh di hati Yamal justru semakin nyata. Ia belajar bahwa di dunia selebriti, terkadang rahasia jauh lebih berbahaya daripada skandal itu sendiri. Dan ketika akhirnya publik perlahan mulai melupakan pesta ulang tahun itu, yang tertinggal hanyalah jejak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di malam ulang tahun ke-18 Lamine Yamal? Apakah ia berhasil menyelamatkan diri dari jebakan skandal, atau justru telah menanam benih kegelisahan yang suatu hari akan meledak ke permukaan? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, malam itu bukan sekadar perayaan, melainkan titik balik dalam perjalanan seorang bintang muda yang harus belajar hidup di antara cahaya gemerlap dan bayang-bayang gelap. Melihat perjalanan Lamine Yamal, mulai dari kemunculannya sebagai wonderkid Barcelona, hingga kontroversi pesta ulang tahun rahasianya di Ibiza. Saluran rahasia selebriti memandang bahwa kisah ini adalah gambaran nyata betapa kejamnya tekanan yang dihadapi para selebriti muda di era digital. Di satu sisi, Lamine Yamal jelas bukan sekadar anak ajaib sepak bola, telah membuktikan diri sebagai pemain yang matang, disiplin, dan luar biasa berbakat. Semua prestasi dan pencapaiannya di usia belia pantas diapresiasi, mulai dari debut termuda di La Liga, penampilan gemilang bersama timnas Spanyol, hingga menjadi inspirasi bagi generasi baru penggemar sepak bola dunia. Namun, dalam dunia hiburan dan olahraga modern, prestasi saja seringkali tak cukup untuk melindungi seseorang dari sorotan dan tekanan. Pesta ulang tahun ke-18 Yamal di Ibiza, yang awalnya diniatkan sebagai perayaan pribadi tanpa campur tangan publik, justru menjadi pemicu gelombang spekulasi, teori konspirasi, bahkan kecaman dari sebagian penggemarnya sendiri. Keputusan Yamal untuk memberlakukan aturan tanpa ponsel dan sistem keamanan super ketat, bagi sebagian orang dianggap bijaksana usaha untuk menjaga privasi dan melindungi diri dari potensi skandal yang bisa menghancurkan masa depan. Tetapi, bagi sebagian lainnya, keputusan itu justru menimbulkan kesan misterius yang memancing rasa curiga. Apakah seorang figur publik berhak untuk sepenuhnya menghilang dari mata publik, bahkan di momen terpenting hidupnya? Atau, justru semakin ia menutup diri, semakin besar pula godaan untuk membongkar apa yang disembunyikan? Ini adalah dilema klasik di dunia selebriti. Privasi dianggap kemewahan, dan misteri adalah bahan bakar utama industri gosip. Channel ini tidak menutup mata terhadap fakta bahwa langkah Yamal juga didorong oleh pengalaman pahit para seniornya. Betapa banyak karir hebat yang hancur hanya karena satu malam tak terkendali, satu foto yang bocor, atau satu video yang viral tanpa izin. Dalam konteks itu, sikap hati-hati Yamal sangat bisa dipahami. Apalagi, di usianya yang baru menginjak 18 tahun, ia masih mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tuntutan sebagai figur publik yang diidolakan jutaan orang. Namun, tidak bisa dipungkiri, langkah ekstrim seperti ini juga memunculkan perdebatan di kalangan penggemar. Ada yang merasa Yamal mulai terlalu jauh membatasi diri, membangun tembok tinggi yang membuatnya tampak dingin dan tidak terjangkau lagi. Ada pula yang mendukung, bahkan menilai bahwa Yamal sedang memberikan pelajaran penting bagi generasi muda bahwa tidak semua kebahagiaan harus dibagikan, dan tidak semua momen perlu menjadi konsumsi publik. Channel Rahasia Selebriti juga ingin mengajak audiens untuk berpikir kritis dan reflektif. Apakah kita, sebagai publik, benar-benar berhak tahu segala sesuatu tentang idola kita? Apakah privasi seorang pesepak bola muda yang sedang membangun karir tidak seharusnya dihormati? Ataukah ini memang risiko yang harus diterima, mengingat dunia sudah berubah, dan sorotan kamera kini tak pernah padam, bahkan di momen paling pribadi sekalipun? Kisah Yamal di Ibiza bukan hanya tentang pesta ulang tahun, tapi juga tentang bagaimana seorang anak muda menghadapi tekanan sosial, ekspektasi publik, dan ancaman skandal dengan cara yang sangat berbeda dari pendahulunya. Pilihannya untuk membungkam satu malam penting dalam hidupnya seakan mengirim pesan diam-diam kepada dunia. Saya ingin hidup di dunia saya sendiri, setidaknya untuk satu malam saja. Pada akhirnya, channel ini percaya,
Setiap orang termasuk bintang sebesar Lamine Yamal berhak atas ruang privat, bahkan jika harus ditebus dengan gelombang rumor dan cibiran. Yang terpenting, selama ia tetap setia pada nilai dan disiplin yang telah membawanya sampai sejauh ini, waktu akan membuktikan siapa Yamal sebenarnya, seorang pesepak bola sejati, atau sekadar korban selanjutnya dari kejamnya industri hiburan. Lantas, bagaimana dengan Anda? Apa pendapat Anda tentang pilihan Yamal yang penuh kontroversi ini? Apakah Anda merasa kecewa, atau justru bangga melihat idolanya berani melindungi dirinya dari serbuan publik? Apakah keputusan ini adalah bentuk kedewasaan, atau justru tanda bahwa ia mulai kehilangan sentuhan dengan para penggemar? Setiap opini punya argumen, setiap sisi punya cerita. Satu hal pasti, kisah Lamine Yamal telah membuka diskusi baru tentang batas privasi, resiko selebritas, dan pilihan hidup di bawah sorotan yang tak pernah padam. Dalam kacamata channel Rahasia Selebriti, kisah ulang tahun ke-18 Lamine Yamal di Ibiza lebih dari sekadar pesta. Ini adalah potret nyata perubahan zaman bagi para selebriti muda, terutama di dunia sepak bola yang kini tak lagi sekadar soal bakat, tapi juga soal bagaimana bertahan dari gempuran sorotan dan godaan dunia hiburan. Apa yang dilakukan Yamal mungkin memang mengundang tanda tanya besar, bahkan mengesankan ada rahasia besar yang ingin dikubur dalam-dalam. Namun, apakah itu benar sebuah skandal, atau justru pertahanan terakhir seorang anak muda yang terjebak antara tuntutan publik dan hasrat pribadi untuk tetap manusia biasa? Sebagai channel yang mencoba objektif, kita harus akui, aturan ketat tanpa ponsel dan NDA dalam pesta Yamal punya dua sisi. Di satu sisi, langkah ini bisa dianggap sebagai upaya cerdas untuk melindungi privasi menolak dijebak dalam situasi yang bisa sewaktu-waktu menjadi headline memalukan di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, kerahasiaan itu justru membuat publik makin curiga. Karena di era di mana hampir setiap detik hidup selebriti terabadikan, keputusan untuk membungkam semua saksi justru menciptakan ruang kosong, dan ruang kosong itu selalu diisi rumor, dugaan, bahkan fitnah. Bagi Yamal sendiri, pesta ini jelas bukan sekadar selebrasi, tapi semacam pernyataan, "Aku berhak atas privasi, walau kalian semua ingin tahu." Apakah keputusan ini benar? Atau justru langkah fatal yang akan mengasingkan dirinya dari para penggemar yang dulu merasa sangat dekat? Sulit menjawab. Yang jelas, dunia sepak bola punya banyak contoh tragis bagaimana satu momen lepas kendali bisa memusnahkan seluruh karir. Siapa yang tak ingat kasus video viral yang memaksa pesepak bola senior angkat koper dari klub? Yamal sepertinya belajar dari semua tragedi itu dan mengambil langkah pencegahan ekstrim. Sebagian fans merasa kecewa, kehilangan akses ke momen-momen intim sang idola. Tapi ada juga yang bangga, melihat Yamal berani berkata, tidak, pada budaya oversharing yang semakin brutal. Channel ini percaya, tidak semua kisah selebriti harus terbuka ke publik. Kadang, sesuatu yang tetap rahasia justru jauh lebih bermakna dan jauh lebih manusiawi. Kini, kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju dengan pilihan Lamine Yamal menjaga privasi dan mengambil langkah kontroversial ini? Atau Anda justru merasa dunia hiburan memang menuntut keterbukaan, apapun risikonya? Apa impresi Anda pada perubahan sikap Yamal? Dan bagaimana masa depannya menurut Anda setelah malam penuh misteri itu? Diskusikan di kolom komentar karena setiap opini Anda adalah bagian penting dari cerita ini. Satu hal yang pasti, malam itu di Ibiza akan selamanya menjadi rahasia kecil di hati Yamal dan juga di benak para penggemarnya. Ada kalanya, sebuah kisah justru abadi karena tidak pernah benar-benar tuntas diungkap. Malam ulang tahun ke-18 Lamine Yamal di Ibiza kini hidup sebagai legenda kecil di antara bisik-bisik ruang ganti, percakapan para fans, dan jejak digital yang selalu gagal menemukan bukti nyata. Semua orang merasa tahu, tapi tak ada satupun yang benar-benar paham apa yang terjadi di balik tembok tinggi villa mewah itu. Inilah cerita yang akan terus bergaung misteri yang tak akan pernah selesai dijawab. Bagi sebagian orang, sikap Yamal menutup rapat pesta ulang tahunnya adalah bentuk perlawanan terhadap dunia yang kini nyaris tak menyisakan ruang privasi. Ia bukan sekadar pemain bola, tapi simbol anak muda yang berani berkata, cukup sorotan, cukup ekspektasi, cukup tekanan untuk selalu sempurna di mata publik. Tapi bagi yang lain, tindakan itu justru memperbesar bayang-bayang gelap, misteri yang mungkin akan menjadi beban tersendiri seiring karir Yamal melesat lebih jauh. Kini, waktu berjalan dan dunia sepak bola terus berputar. Lamine Yamal tetap melangkah di lapangan, mencetak gol demi gol, menyulut decak kagum dan perdebatan. Namun, setiap kali namanya disebut, selalu ada sisa rasa ingin tahu tentang malam di Ibiza, malam di mana ia mengunci semua cerita, memilih siapa yang boleh menyaksikan, dan menulis babak hidupnya sendiri di luar sorotan publik. Setiap rumor, setiap spekulasi,
Setiap cerita setengah jadi hanya membuat mitos itu tumbuh makin kuat. Beberapa rahasia memang tidak pernah diciptakan untuk dibongkar, kata seorang mantan pemain senior Barcelona, mengingat masa mudanya sendiri yang penuh gejolak. Dan mungkin, justru karena itulah kisah Yamal di Ibiza akan terus dikenang sebagai pengingat, bahwa di balik segala gemerlap ketenaran, manusia tetap punya hak untuk menyimpan sebagian dirinya sendiri. Generasi baru pesepak bola akan terus belajar, para penggemar akan terus menebak, media akan terus menulis, tapi hanya Yamal dan tamu-tamu pilihannya yang benar-benar tahu cerita lengkapnya. Sebagian kisah memang tidak pernah ditakdirkan untuk diketahui semua orang. Tapi kini, Anda sudah menjadi bagian dari rahasia itu. Sebuah rahasia yang akan terus hidup, bergaung di antara sorotan lampu stadion dan sunyi pesta tertutup. Karena warisan terbesar seorang bintang bukan hanya gol, bukan hanya trofi, tetapi juga kisah-kisah tersembunyi yang membentuk siapa dirinya, jauh dari sorot kamera. Dan suatu hari, ketika nama Lamine Yamal dikenang bukan hanya sebagai pemain legendaris, tapi juga sebagai anak muda yang berani membatasi dunia, mungkin kita semua akan mengerti, ada harga yang harus dibayar untuk sebuah rahasia. Tapi justru di sanalah letak keindahan dan keabadian sebuah cerita.